Fitbik, Hadir, Bu. Asti Febrianti, Bu. Muhammad Ramadan Putra Riyadi, Hadir, Bu. Erika Ustari, Hadir, Bu. Maria Lorenza Manalu, Hadir, Bu. Muhammad Said Salahuddin, Hadir, Bu. Putri Salsabila Arianto, Hadir, Bu. Aisyah Mia Fazira, Aisyah Mia, nggak ada. Zikri Alamsyah, Hadir, Bu. Andika Amalia, Andika, nggak ada. Ibnu Haiban, Hadir, Bu. Mutiara Putri Ananda, Hadir, Bu. Abinaya Akbar, Hadir, Ibu. Alaika Dwi, Hadir, Bu. Danita, Hadir, Bu. Muhammad Fikri Eka, Hadir, Bu. Ivan Fadilah, Hadir, Bu. Salwa Nur Amalina, Hadir, Bu. Kafaradila, Hadir, Bu. Alma Ardia, Hadir, Bu. Enda Aurelia, Hadir, Bu. Tiar Rizky, Hadir, Bu. Iken Risma, Hadir, Bu. Ahmad Rizal Romdoni, nggak ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tiara Dwi Puspita, Hadir, Bu. Giovanni Pardomuan, Hadir, Bu. Vina Putri Maharani, Hadir, Bu. Febrian Wijanarko, Hadir, Bu. Muhammad Justin Al Kautsar, Hadir, Bu. Sabila Putri Firmansyah, Hadir, Ibu. Zahrani Denisa, Hadir, Ibu. Putri Tahta, Hadir, Bu. Dip, Hadir, Bu. Made Tiara, Hadir, Ibu. Raffi Raditya, Hadir, Bu. Dina Nurliana, Hadir, Bu. Muhammad Farhan, Hadir, Bu. Julio Matthew, Hadir, Bu. Lika Putri, Hadir, Bu. Ezra Patricia, Hadir, Bu. Melviani Fitris, Hadir, Bu. Kurniati, Kurniati, Kurniati hadir, Bu. itu hadir semua ya, kecuali Aisyah Mia. Aisyah Mia sama Kak Amalia. Aisyah Mia hadir, Ibu. Oke, Anika Amalia nggak ada ya. Oke, kelompok yang presentasi sudah siap. Mungkin kalau sudah siap bisa silakan langsung dimulai. Ibu, maaf, minggu kemarin kelompok 5 belum selesai tanya jawabnya dan lanjutin minggu ini. Oh iya ya, nanti di Yes. ya, yang sekarang presentasi dulu. Oke. Nah, silakan yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Destria. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang chapter 5 yaitu Trade and Investment. Yang pertama anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Tito Habibie Mahardika, lalu ada Ivan Fadilah Syakib, terakhir ada Muhammad Rizal Romdon. Yang pertama itu ada table of content. Jadi di sini yang akan dijelaskan itu yang pertama apa itu perdagangan dan investasi, yang kedua itu urgensi perdagangan internasional, yang ketiga itu perbedaan antara teori-teori klasik, yang keempat itu penggunaan teori perdagangan internasional berbasis perusahaan modern, yang kelima berbagai bentuk investasi internasional, yang keenam alasan penanaman modal asing, dan yang terakhir faktor penawaran, permintaan dan politik yang mempengaruhi investasi asing langsung.
Oke, yang pertama itu perdagangan. Perdagangan atau trade. Jadi perdagangan ini adalah konsep dasar dari ekonomi. Konsep utama dari perdagangan ini berasal dari tindakan barter atau tukar menukar barang gitu. Perdagangan ini mengacu pada pertukaran barang atau jasa gitu. Pada dasarnya, perdagangan ini merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa antara individu, perusahaan ataupun negara gitu. Lalu seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perdagangan ini telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi dalam suatu negara. Jadi dan yang terakhir itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara-negara yang berbeda. Perdagangan luar negeri yang melibatkan ekspor ataupun impor yang memungkinkan negara ini memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien untuk menjalin hubungan ekonomi. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada investasi atau investment. Jadi investasi ini adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi ini juga bisa disebut sebagai penanaman modal. Bentuknya penanaman aset atau dana dari perusahaan ataupun individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Jadi investasi ini dilakukan dengan cara menanamkan modal jangka panjang melalui pengadaan aktiva, saham atau surat berharga untuk meraih keuntungan. Sementara ada juga investasi yang berjangka pendek, itu bisa berupa deposito, reksadana ataupun obligasi. Pada praktiknya, investasi ini berkaitan dengan kegiatan mengalokasikan sebagian harta untuk dimasukkan ke instrumen seperti emas juga ataupun properti dan potensi keuangan ini bisa diperoleh dari selisih harga beli dan jual ataupun berasal dari penyewaan properti ataupun lahan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada urgensi international trade. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ekspor dan impor yang dilakukan oleh berbagai negara ini merupakan komponen dari produk domestik bruto serta ukuran utama dari pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu. Ekspor merangsang PDB ini untuk naik, sebaliknya impor juga mengurangi PDB. Lalu yang kedua itu ada memberikan standar hidup yang lebih baik. Ini menyebabkan barang yang lebih bervariasi dan lebih murah, yang mana tidak dipengaruhi, yang tidak diproduksi dari dalam negeri. Jadi semakin banyak produk yang tersedia di pasar global, konsumen ini semakin dapat dengan mudah gitu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang terakhir itu mendorong bisnis untuk lebih menjadi kompetitif. Jadi perdagangan internasional ini meningkatkan tekanan kompetitif, terutama bagi mereka yang terlibat dalam ekspor dan impor. Mereka ini tidak harus bersiap dengan domestik aja, tapi juga harus bermain di luar negeri gitu. Dan untuk memenangkan persaingan ini, mereka tuh harus punya daya saing gitu. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari international trade. Yang pertama itu pasokan semakin melimpah dan bervariasi. Jadi produk yang datang dari domestik ini, produk ini nggak hanya datang dari domestik itu, tapi juga dari luar negeri. Jadi konsumen bisa lebih memiliki banyak pilihan seperti yang saya jelaskan tadi di urgensi. Jadi memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka gitu. Pada akhirnya membawa perbaikan kesejahteraan atau standar hidup di negara tersebut. Lalu selanjutnya ada harga lebih murah. Jadi pasokan lebih besar memberikan tekanan ke bawah atas harga. Jadi jika harga produk di dalam negeri lebih mahal, konsumen ini dapat beralih ke produk impor yang lebih murah. Lalu yang ketiga itu ada akses pasar yang lebih luas. Jadi perusahaan ini dapat mengekspor produknya ke luar negeri. Perluasan akses pasar terutama jika pasar domestik memasuki tahap matang atau tahap penurunan secara khusus bagi perusahaan padat modal, akses pasar ini eh, lebih besar memungkinkan mereka untuk meningkatkan keuntungan dari skala ekonomi mereka gitu. Terus yang selanjutnya ada harga jual yang lebih baik. Jadi perdagangan memungkinkan perusahaan ini mengakses pasar luar negeri dengan daya beli yang tinggi, yang mana bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Itu tentu saja meningkatkan keuntungan gitu bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada peningkatan produktivitas dan inovasi. Jadi perdagangan internasional ini membuka persaingan baru bagi perusahaan domestik. Mereka tuh nggak hanya bersaing dengan rival di dalam negeri gitu. Mereka juga bersaing
secara impor gitu. Agar tetap kompetitif, mereka tuh harus inovatif dan juga produktif gitu. Boleh di next ya. Oke, selanjutnya ada teori klasik dari international trade. Yang pertama itu dari Adam Smith atau absolute advantage theory. Jadi ini itu sebuah teori di mana sebuah keunggulan absolut tercapai jika suatu negara ini secara mutlak dapat menghasilkan barang atau jasanya dengan lebih baik. Keuntungan ini terjadi karena untuk memproduksi barang yang sama diperlukan biaya yang lebih murah dibandingkan negara lain. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada teori merkantilisme. Jadi teori merkantilisme ini adalah teori ekonomi yang memandang kesejahteraan suatu kerajaan atau negara hanya ditentukan oleh banyaknya modal atau aset yang dimiliki oleh negara tersebut, agar aset yang disimpan oleh negara menjadi besar atau volume perdagangan internasional ini dapat memainkan peran pentingnya gitu. Apabila negara bersangkutan memiliki volume perdagangan global yang lebih besar, yakni ekspor lebih besar dibandingkan impor, maka lebih banyak aset negara yang disimpan. Untuk melindungi kegiatan perdagangan ini, negara-negara itu menerapkan skema mother country. Jadi mother country ini adalah kerajaan induk gitu yang mengontrol kegiatan perdagangan di wilayah koloni-koloninya gitu. Lalu selanjutnya ada paradok Lontif teori. Jadi teori ini menyatakan bahwa negara-negara industri memiliki pasokan tenaga kerja padat karya yang lebih besar daripada negara-negara yang masih berkembang. Hmm, Teori ini dikembangkan oleh Wesley Lontif yang diterbitkan pada tahun 1953 dalam sebuah artikel. eh, Jadi teorinya ini mengenai perdagangan internasional yang cenderung berpikir bahwa negara-negara yang ekonominya lebih maju ini memiliki produksi padat modal dan bukan hanya padat karya gitu. Artinya seiring kemajuan teknologi dan dengan produktivitas pekerja lebih sedikit pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan hal yang sama gitu, atau dengan kata lain pekerja yang sebelumnya memproduksi satu unit dengan uang muka mereka bisa menghasilkan dua unit gitu. Lalu yang keempat itu ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage teori dari David Ricardo. Jadi dalam bukunya The Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817, dia itu berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan itu seharusnya bukan pada keuntungan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan memproduksi dan itu bukan hanya per unit secara absolut gitu. Eh, Negara itu harusnya memproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka itu nggak eh, seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski mereka memiliki biaya absolut yang lebih rendah gitu. Dan yang terakhir ada teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand theory dari John Stuart Mill. Jadi teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill. Sebenarnya muncul teori ini adalah bentuk kelanjutan dari teori-teori komparatif Ricardo tadi, di mana mencari titik seimbangnya antara pertukaran barang antara dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan dasar tukar dalam negerinya. Teori ini lebih menekankan kepada keseimbangan antara permintaan dan penawarannya. Jadi teori ini merupakan penentu yang menentukan jumlah barang yang akan diekspor atau diimpor gitu. Eh, Selanjutnya, Oke, di sini ada teori perdagangan internasional berbasis modern ya teman-teman. Yaitu ada teori Hexer-Ohlin atau Hextall dan juga teori Stolper-Samuelson. Nah, apa aja sih pengertian dari tiga teori tersebut? Nah, pada bagian yang HO teman-teman dapat diketahui bahwa
teori HO merupakan perluasan dari model Ricardian yang menunjukkan bahwa perbedaan sumber daya negara merupakan kekuatan pendorong dalam perdagangan internasional itu sendiri, teman-teman. Nah, demikian teori HO menggambarkan pola perdagangan antar negara berdasarkan intensitas relatif dan faktor kelimpahan produksi, teman-teman, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori HO ini menyiratkan bahwa kedua negara telah mencapai neraca perdagangan berdasarkan pola perdagangan, spesialisasi produk, dan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua adalah teori Stolper-Samuelson, di mana menurut teori perdagangan internasional ini penghapusan hambatan perdagangan dapat meningkatkan spesialisasi produk, spesialisasi produksi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Lalu yang terakhir ada teori Ripsinski, yaitu di mana teori Ripsinski ini mengasumsikan terdapat dua faktor produksi, dua negara, dan juga dua teori, teman-teman. Di mana ketika satu faktor produksi meningkat, maka produksi barang yang membutuhkan peningkatan faktor tersebut secara intensif akan meningkat juga, teman-teman. Dan sebaliknya, jika faktor produksi tersebut menurun, maka secara intensif akan menurun juga, teman-teman, produksinya. Lalu next itu ada bentuk dari investasi internasional, teman-teman. Nah, di sini kelompok kami merangkum ada 10 macam jenis bentuk investasi ya, teman-teman. Oke, di sini ada 10 macam bentuk investasi internasional ya, teman-teman, di mana yang kita tahu yang terkenal adalah FDI dan juga FDI. Yaitu FDI adalah Foreign Direct Investment atau investasi asing langsung ya, teman-teman. Investasi FDI itu sendiri adalah investasi langsung yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk modal, teknologi, dan juga tenaga kerja, teman-teman. Investor asing langsung ini atau FDI memiliki keuntungan dan dari pendapatan yang diperoleh dari operasional usaha di negara tujuan. Yang kedua adalah FPI, teman-teman, atau Foreign Portfolio Investment, di mana FPI ini investasinya dilakukan oleh investor asing dalam bentuk saham, bond atau obligasi, dan juga aktiva lainnya di pasar efek, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah investasi asing direct, di mana investasi asing direct ini dilakukan oleh investor asing dalam bentuk pembelian saham, aktiva atau kewajiban, namun investor tidak mengoperasikannya secara langsung, teman-teman ya. Jadi perbedaannya di sana. Selanjutnya itu ada investasi asing institusi, di mana investasi ini dilakukan oleh institusi seperti bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya. Yang kelima ada investasi asing mengenai pemerintahan, di mana investasi asing ini dilakukan oleh pemerintah gitu, teman-teman, oleh pemerintah asing dalam bentuk pembelian saham, aktiva, atau kewajiban sebagai obligasi. Oke, selanjutnya itu ada investasi asing sentral bank, yaitu di mana investasi ini dilakukan oleh bank sentral, teman-teman, atau bank nasional dari negara asing. Lalu yang ketujuh ada investasi asing pemerintah, di mana investasi asing pemerintah ini adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah asing dalam bentuk pembelian saham, aktiva, kewajiban yang tidak langsung dioperasikan oleh pemerintah asing langsung itu sendiri, teman-teman. Lalu yang kedelapan, investasi asing keuangan. Investasi asing keuangan merupakan investasi yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk investasi keuangan seperti investasi dalam emas, berlian, atau komoditas lainnya, teman-teman. Lalu yang kesembilan ada investasi asing non-bank, di mana investasi ini merupakan investasi yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk investasi yang tidak terkait dengan bank atau institusi keuangan, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah investasi asing pribadi, di mana investasi ini dilakukan oleh individu asing ya dalam bentuk investasi yang tidak terkait dengan institusi keuangan, institusi
dan juga pemerintahan teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nah, di sini selanjutnya ada alasan penanaman modal asing. Boleh di next. Nah, di sini kita ada tiga ya, upah buruh yang murah, yang kedua ada diversifikasi pasar atau pasar baru, yang terakhir ada insentif pajak. Untuk yang pertama, upah buruh yang murah, kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah dengan tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk kerjaan yang sama di negara-negara maju. Dengan menanamkan modal di negara berkembang yang memiliki tenaga kerja yang melimpah, para investor dapat mengembangkan modalnya atau usahanya dengan ongkos atau biaya yang murah. Hal ini juga mendukung investor untuk mendapatkan profitabilitas dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Selain itu, investasi di negara berkembang juga dapat memberikan dampak positif dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, pembangunan sosial. Dengan adanya investasi, infrastruktur dapat ditingkatkan, lapangan kerja dapat diciptakan, dan teknologi juga dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, investasi juga dapat mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan dari negara maju ke negara berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat ekosistem bisnis lokal. Dengan demikian, investasi di negara berkembang bukan hanya memberikan manfaat bagi para investor, tapi juga dapat berperan sebagai katalisator bagi pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Yang kedua ada diversifikasi pasar atau pasar baru. Negara-negara itu merupakan pasar yang sangat efektif untuk memasarkan hasil produksi dari negara-negara maju. Dengan adanya pasar baru akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penanam modal asing. Uh, ini juga membantu investor menjelajah pasar baru dan memperluas pasar luar negeri. Jumlah penduduk yang sangat besar yang umumnya damai dan adaptif secara dinamis pada kemajuan merupakan salah satu potensi menjadi daya tarik bagi investor. Selain itu, ada adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas di negara-negara berkembang juga membuka peluang baru bagi para investor. Akses yang lebih mudah terhadap internet dan platform perdagangan elektronik memungkinkan para pelaku bisnis untuk mencapai konsumen potensial di seluruh dunia dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini memperluas jangkauan pasar bagi produk dari negara-negara maju dan mempercepat proses penetrasi pasar. Dengan demikian, negara-negara berkembang bukan hanya menjadi tempat untuk produksi yang murah, tapi juga menjadi pasar yang penting bagi ekspansi bisnis global. Terakhir ada insentif pajak. Pemerintah negara tuan rumah biasanya memberikan beberapa insentif seperti pajak untuk menarik modal asing. Dengan demikian, investor akan membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara asalnya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, pemerintah negara tuan rumah juga seringkali memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai dan regulasi yang mendukung bagi para investor asing. Fasilitas infrastruktur yang baik seperti pelabuhan dan aplikasi dan ketersediaan energi dapat membantu mengurangi biaya produksi dan distribusi sehingga meningkatkan daya saing produk yang diproduksi di negara tersebut. Jauh ya. Regulasi yang jelas dan mendukung juga memberikan kepastian hukum bagi para investor sehingga mengurangi bisnis dan memperkuat kepercayaan dalam melakukan investasi ke jangka panjang. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada dari pengaruh penawaran, permintaan, dan investasi langsung. Boleh di next. Yang pertama ada penawaran. Eh, Ketika penawaran barang dan jasa meningkat, hal itu mendorong pelaku usaha untuk melakukan investasi langsung dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Investasi langsung tersebut dapat meningkatkan produktivitas, akan melakukan kerjaan yang memperluas kapasitas produksi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, peningkatan penawaran akan investasi langsung pada pembangunan ekonomi yang stabil. Yang kedua ada permintaan. Eh, Ketika permintaan akan barang bisa meningkat, pelaku usaha cenderung untuk melakukan investasi langsung dalam kapasitas produksi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan produk atau layanan baru guna memenuhi permintaan yang besar. Investasi langsung ini dapat mendorong inovasi,
dapat mendorong inovasi, pertumbuhan industri, dan menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir ada politik. Politik ini merupakan satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan dan penurunan investasi. Karena dengan adanya politik akan menyebabkan penurunan investasi di suatu negara. Status politik negara dapat dilihat dari baiknya standar pemerintahan, penggunaan HAM, ketertiban konstitusional, dan juga kekuatan demokrasi. Saat seorang investor ingin menurunkan modalnya di suatu negara, ia pasti akan mempertimbangkan stabilitas politik di negara tujuan. Hal ini dilakukan karena sangat berkaitan dengan risiko dan juga keuntungan pengembalian investasi. Oleh karena itu, investor tertarik untuk berinvestasi di negara yang memiliki tingkat politik yang baik. Boleh di next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, boleh silahkan kalian raise hand terlebih dahulu. Nanti setelah moderator mempersilahkan, baru boleh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang presentasi atas materi yang baik. Kita langsung ke sesi diskusi ya. Diskusi dan tanya jawab. Eh, Hari ini topiknya lumayan berat ya, karena ada kaitannya dengan keuangan. Eh, di sini ada International Trade and Investment. Di sini ada Bernardus, Giovanni, Maria Lorenza, Alaika, Kurnianti. Ibu, maaf, Andika Amalia hadir, Bu. Oke, Oke, boleh silakan dilanjut. Bernardus. Baik, terima kasih Bu Destria. Bentar. Ya, terima kasih Bu Destria, terima kasih teman-teman penyaji. Izin bertanya, kan tertulis pada slide alasan penanaman modal di bagian upah buruh yang murah. Bagaimanakah cara perusahaan dapat memastikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja lokal di negara tempat mereka menanamkan modal itu lebih murah bagi perusahaan, namun juga tidak menimbulkan masalah etis, seperti yang dialami oleh Nike tahun 2014 silam, di mana Nike dituntut tentang perbedaan antara upah pekerjanya dan margin penjualannya itu terlalu jauh gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Giovanni silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kelompok penyaji. Saya Giovanni, izin bertanya, apakah ada kekhawatiran terkait dampak sosial atau lingkungan dari penanaman modal asing yang dipengaruhi oleh upah buruh yang murah, diversifikasi pasar, dan insentif pajak? Terima kasih. Selanjutnya silahkan Alaika. Baik, terima kasih kepada Bu Destria dan juga teman-teman kelompok 6. Saya izin tanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengaruh politik terhadap investasi ya. Nah, kira-kira di Indonesia ada nggak sih salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang terkait dengan pengaruh politik pada peningkatan dan penurunan investasi yang ada di Indonesia? Terima kasih. Oke, Eh, sudah berapa pertanyaan? Kita batasin 6 aja ya. Sudah berapa? Baru 3, Bu. Hah? 5? Baru 3, Bu. Baru 3. Oh, 3. Baru 3. Ya, Evan, Ale, Kurni. sama Giovanni. Oke, selanjutnya berarti Kurniati, David, sama Brenda ya. Silahkan. Kurniati. Kurniati. Boleh untuk Kak Kurniati, oh di chat ya Bu. Oke, Oh, terima kasih atas kesempatan. oke, selanjutnya David, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya dan kelompok penyaji.
Saya izin bertanya mengenai perdagangan internasional itu kan Indonesia sendiri udah mulai menerapkan kebijakan hilirisasi ya. Mungkin seperti apa dampak yang akan dibawa oleh kebijakan hilirisasi ini terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait gitu. Terima kasih. Oke. Sudah semua ya? Sudah 6 ya? Baru 5, Bu. Satu lagi. Oke, berarti terakhir Satu Brenda. lagi tadi Brenda. Silakan Brenda. Baik, saya izin bertanya. Sebelumnya kan tadi udah dijelasin tentang foreign portfolio investment. Saya mau tanya, untuk di Indonesia itu contoh perusahaan-perusahaan yang sudah menerima FPI itu apa aja sih? Dan apakah FPI itu mempengaruhi perusahaan secara signifikan atau enggak? Itu aja. Terima kasih. Oke. Kita kasih waktu pada kelompok yang presentasi untuk diskusi ya. Sambil minta tolong ditampilkan di layar pertanyaan-pertanyaan tadi dari teman-temannya biar bisa kita ya diskusikan bareng-bareng. Yang lain ada yang ingin melengkapi atau menjawab, dipersilakan menanggapi. Pertanyaannya boleh ditampilin nggak? Ya, saya bisa lihat juga. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. 6 pertanyaan ya? Iya, Dari Bu. Gio, Ale, David, Brenda, Evan, nih. Oke. Ibu, maaf, mungkin sambil nunggu kelompok result diskusi, boleh kelompok 5 ngejawab pertanyaan kemarin, Mbak? Oh iya boleh, silakan. Oke, makasih, Bu. Salsabila ya? Iya, Ibu. Salsabila. Silakan Salsa. Mungkin Rizal boleh gantian saya sebelumnya. Oke, thank you. Kemarin berapa pertanyaan lagi yang belum terjawab? Semuanya, Bu. Oh, Semuanya, Bu. semuanya ya? Oke. Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Izin jawab pertanyaannya Iken ya, Bu. Oke. Pertanyaannya Iken itu bagaimana perusahaan multinasional dapat memastikan bahwa kegiatan CSR mereka di negara-negara berkembang memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Nah, jadi perusahaan multinasional itu memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kegiatan CSR-nya di negara-negara berkembang itu memiliki dampak yang signifikan dan berlanjutan dengan beberapa langkah yang bisa mereka ambil.
Yang pertama itu dengan konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal. Jadi perusahaan itu bisa berkomunikasi secara terbuka dengan komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di negara-negara berkembang untuk memahami apa kebutuhan dan prioritas mereka. Sehingga membantu perusahaan memastikan bahwa kegiatan CRR mereka itu sesuai dengan kebutuhan lokal dan memberikan dampak yang nyata. Selanjutnya, eh, perusahaan itu harus melakukan analisis setelah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat lokalnya. Masyarakat lokal, perusahaan bisa melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang relevan dengan wilayah dan komunitas tempat mereka beroperasi, seperti isu-isu pendidikan, isu-isu kesehatan, lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial yang sering menjadi fokus CSR di negara-negara berkembang. Setelah itu, melakukan pengembangan program yang tepat sasaran. Berdasarkan analisis isu-isu kunci tadi, perusahaan itu dapat mengembangkan program CSR yang tepat sasaran untuk menanggapi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi komunitas lokal. Program tersebut itu harus dirancang untuk memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekedar memberikan bantuan yang jangka pendek aja. Terus selanjutnya setelah diterapkan bisa mengukur dan melacak kinerjanya. Jadi perusahaan itu bisa mengukur dan melacak kinerja CSR mereka secara teratur dengan melibatkan pengembangan indikator kinerja kunci atau yang relevan dan pengumpulan data untuk mengevaluasi dampak program mereka terhadap komunitas dan lingkungan. Mungkin itu saja, Iken. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Lika. Terima Ya, kasih. kalau menilai atau mengevaluasi ini sebenarnya pertanyaannya bagaimana perusahaan mengevaluasi ya? Mengevaluasi kegiatan CSR itu pertama bisa dari KPI. KPI dari CSR misalnya apa? Kalau kalau misalnya CSR BI ya contohnya paling gampang. CSR BI itu ada banyak, ada dari bantuan penelitian Bank Indonesia, bantuan penulisan skripsi, tesis, disertasi, kemudian dari beasiswa. Nah, bagaimana mengukur CSR-nya? Pertama dari eh, jumlah jumlah yang sudah tersalurkan, jumlah dana, misalnya bantuan penelitian yang sudah tersalurkan gitu, jumlah beasiswa yang sudah tersalurkan gitu, kemudian jumlah universitas yang terlibat itu juga bisa jadi cara. Semakin banyak universitas yang terlibat berarti semakin luas ya dampak exposure dari kegiatan CSR-nya si BI ini. Saya kasih contoh BI ya tadi ya. Kemudian eh, dari keterlibatan eksternal yang terlibat. Maksudnya keterlibatan eksternal misalnya NGO-nya ada yang terlibat atau enggak gitu. Kemudian apa namanya dari kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya kalau BI itu kan lewat Genbi itu banyak kegiatan ya yang dilaksanakan ya. Ada kegiatan pengabdian masyarakat, ada donor darah, kegiatan apa Genbi sehat dan lain sebagainya. Jadi jumlah kegiatan yang dilaksanakan juga bisa menjadi indikator keberhasilan CSR. Kemudian bisa juga melalui survei gitu. Jadi apa namanya si perusahaan ini bisa mengirimkan survei kepada stakeholder, kepada karyawan, kepada masyarakat sekitar, bagaimana manfaat dari apa program CSR itu. Jadi kayak dulu pernah tuh saya dikirimin survei dari BI ya untuk mahasiswa dampaknya bagaimana, untuk universitas dampaknya bagaimana. Itu cara BI untuk mengukur dampak dari CSR yang dia lakukan kayak gitu. Jadi itu bisa lewat cara-cara itu. Oke, selanjutnya. Baik, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erika, di mana Erika menanyakan apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan etnis training di berbagai negara dan bagaimana cara meminimalisir tantangan tersebut. Nah, tantangan dalam melaksanakan etnis training di berbagai negara meliputi perbedaan budaya, bahasa, dan hukum. Nah, misalnya, apa yang dianggap etis dalam suatu budaya bisa berbeda dengan yang dianggap etis dalam budaya lain. Begitu pula dengan bahasa. Terjemahan yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kehilangan nuansa penting dalam materi
pelatihannya. Contohnya kayak kita tahu misalkan bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu kayak punya kata yang sama tapi maknanya itu berbeda. Terus juga selain itu ada perbedaan regulasi hukum antar negara mempengaruhi isi dari pelatihan etika, memerlukan penyesuaian materi agar sesuai dengan hukum setempat. Nah, untuk mengatasi ataupun meminimalisir tantangan itu, dapat melakukan kolaborasi dengan ahli lokal yang memahami budaya, bahasa, dan hukum setempat. Mereka dapat membantu penyusunan materi pelatihan yang sensitif terhadap budaya di sana, serta memastikan terjemahan yang akurat dalam memahami mendalami terhadap regulasi lokalnya. Selain itu, penggunaan materi yang dapat disesuaikan secara fleksibel juga penting agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perbedaan budaya di setiap negara. Itu seperti itu sih. Ya, betul. Jadi memang antara satu budaya dengan budaya yang lain tantangannya pasti berbeda perspektif ya di antara satu budaya dengan budaya yang lain. Misalnya kayak contohnya kayak di Indonesia dengan di Belanda gitu ya, LGBT itu beda eh, apa perspektifnya. Jadi kalau di sini tuh masih nggak boleh gitu kan, apa dikucilkan dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar negeri di Belanda misalnya mereka malah melegalkan pernikahan sesama jenis gitu. Jadi etika antara satu negara dengan negara lain mereka memiliki perspektif yang berbeda gitu. Jadi itu yang harus apa namanya diperhatikan oleh perusahaan. Jangan sampai ketika perusahaan menerapkan norma tertentu atau etika tertentu ternyata itu tidak sesuai di negara tersebut gitu. Jadi harus dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan apa namanya yang paham ya, misalnya di perusahaan bisa meng-hire konsultan gitu dari eksternal yang konsultan lokal yang memahami budaya di negara tersebut gitu biar apa etika atau norma yang ingin diterapkan oleh perusahaan dari negara asalnya tidak berbenturan dengan di target pasar gitu. Bahasa juga jangan sampai kan bahasa ada yang verbal, ada yang non verbal ya. Ternyata misalnya dalam penggunaan bahasa yang nonverbal itu eh, ada yang menyinggung gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini tuh jawaban dari saya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ini cara meminimalisir yang paling gampang pakai konsultan udah. Konsultan pakai konsultan dari lokal ya. Kalau dari lokal kan memang paham betul ya bagaimana budaya di sana, bagaimana bahasa di sana gitu. Bagaimana regulasi di sana. Selanjutnya, silakan siapa? Baik, Ibu, saya izin menjawab pertanyaan Zahrani, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mendorong etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional melalui kebijakan dan regulasi. Nah, jadi pemerintah ini memainkan peran penting dalam mendorong etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional melalui beberapa kebijakan dan regulasi. Berikut ini merupakan cara yang dilakukan pemerintah. Yang pertama itu ada menetapkan standar dan peraturan. Pemerintah dapat menetapkan standar dan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengikuti praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini dapat mencakup standar ketenaga kerjaan, lingkungan, dan anti korupsi. Contohnya itu seperti pemerintah dapat membuat undang-undang yang melarang pekerja anak, diskriminasi di tempat kerja, dan pencemaran nama baik. Yang kedua itu ada memberikan insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Insentif ini dapat berupa potongan pajak, hibah, atau akses ke pasar publik. Contohnya, pemerintah dapat memberikan potongan pajak kepada perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan atau yang memberikan pelatihan kepada karyawannya. Yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan dialog dengan sektor swasta. Contohnya itu seperti pemerintah dapat mengadakan seminar dan workshop tentang etika bisnis dan CSR atau membuat website yang berisi informasi tentang praktik bisnis yang bertanggung jawab. Nah, contoh dari kebijakan dan regulasi pemerintah ini seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua itu ada peraturan pemerintah
Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan program CSR. Yang ketiga itu ada kebijakan anti korupsi. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan anti korupsi yang tegas, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dapat disimpulkan pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional melalui kebijakan dan regulasi. Dengan menerapkan kebijakan dan regulasi yang efektif, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan bagi semua pihak. Apakah cukup menjawab, Darani? Ya, kalau di Indonesia sendiri ada beberapa kementerian yang maksudnya yang terlibat dalam mendorong praktik CSR ya, penerapan CSR di masyarakat. Misalnya kayak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu berarti CSR yang terkait dengan lingkungan. Jadi mereka, si Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bisa mengeluarkan regulasi terkait perlindungan lingkungan, bagaimana perusahaan bisa mempraktikkan program-program CSR yang fokus terhadap eh, lingkungan. Terus kalau misalnya terkait dengan tenaga kerjaan tadi yang tidak mempekerjakan anak di bawah umur, kemudian tidak mempekerjakan wanita hamil, gitu ya, tentang hak-hak pekerja itu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi aktivitas-aktivitas atau program-program CSR yang fokusnya ke kesejahteraan pekerja atau komunitas karyawan itu bisa apa namanya regulasinya itu diatur di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Gitu. Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan ini mempromosikan praktik-praktik bisnis yang etik, menegakkan standar kerja yang adil, yang apa namanya proporsional ya untuk karyawan. Gitu. Kemudian kalau misalnya praktik CSR di bidang etika di bidang apa eh, bisnis itu ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi kalau misalnya eh, apa eh, perusahaan ini ingin mempraktikkan praktek-praktek bisnis yang sesuai etika, itu regulasinya diatur di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Itu termasuk tadi praktik etika dan CSR di sektor bisnis. Kemudian kalau misalnya terkait dengan masyarakat gitu ya, misalnya kayak bencana alam, itu regulasinya di bawah Kementerian Sosial gitu yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, perlindungan masyarakat itu program-program CSR-nya regulasinya itu diatur di bawah Kementerian Sosial gitu. Kemudian kalau misalnya eh, udah itu aja sih. Jadi memang ada di pemerintahan yang tergantung CSR-nya itu di bidang apa, maka regulasinya diatur di bawah kementerian yang berbeda ya. Kalau terkait dengan lingkungan, tadi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau terkait dengan tenaga kerja, karyawan, berarti di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Kalau terkait dengan eh, apa sosial, kesejahteraan sosial masyarakat di bawah Kementerian Sosial. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Alma. Apa dampak dari pelanggaran etika dalam bisnis internasional terhadap reputasi perusahaan dan hubungan antar negara? Jadi ketika sebuah perusahaan itu terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap tidak etis, kayak korupsi, penipuan, pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut itu dapat merusak reputasi perusahaan secara global. Reputasi yang buruk itu dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dari konsumen, investor, mitra bisnis, dan pihak berkepentingan lainnya yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, kayak penurunan penjualan, hilangnya investasi, dan kerugian finansial lainnya. Terus juga pelanggaran etika dalam bisnis internasional itu juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Karena perusahaan yang melanggar etika kan akan menyebabkan kerugian kepada tadi pelanggan, investor, dan lain-lain. Nah, hal tersebut akan mengganggu hubungan antar negara karena
negara yang jadi tujuan dari perusahaan yang melanggar etika akan mungkin merasa tidak terlindungi atau tidak memiliki kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Terus juga negara-negara yang merasa bahwa perusahaan dari negara lain telah melakukan pelanggaran etika bisa aja merespon dengan sanksi politik atau ekonomi seperti pembatasan perdagangan atau investasi. Nah, hal ini dapat memicu ketegangan diplomatik dan mempersulit dalam berbagai bidang. Mungkin itu Bisa apakah jawab cukup jawab menjawab, pertanyaannya Mak? siapa? Ama ya. Ama, Bu. Dampak dari pelanggaran etika dalam bisnis internasional terhadap reputasi perusahaan dan hubungan antar negara. Pertama, pasti perusahaan itu image-nya jadi jelek. Kalau image perusahaan tersebut jelek, akan mempengaruhi apa? Kalau dari keuangannya ya, harga sahamnya pasti akan turun gitu. Jadi investor akan berpikiran bahwa wah ini bisnis nggak bener nih gitu karena dia melakukan pelanggaran etika which is bisnisnya nggak akan sustain gitu perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran etika bisnisnya tuh nggak akan sustain karena dia akan sering menghadapi tadi demo gitu ya. Kemudian mungkin bisnisnya bahkan bisa diberhentikan kalau memang benar-benar membahayakan masyarakat sekitar atau membahayakan stakeholder gitu kan. Dan tadi investor akan eh, berpersepsi negatif gitu terhadap perusahaan tersebut sehingga harga sahamnya akan turun gitu. Jadi ya udah akan mempengaruhi keberlangsungan bisnisnya kan gitu. Kalau misalnya perusahaan tersebut melanggar etika. Kalau misalnya memang benar-benar eh, pelanggaran etikanya berat ya, mungkin bisa jadi ditutup ya operasionalnya gitu. Jadi perusahaan tersebut tidak bisa lagi beroperasi di negara tersebut. Kalau emang benar-benar pelanggaran etikanya berat. Tapi kalau misalnya hubungan antar negara sih kayaknya tidak akan terlalu banyak berpengaruh ya, lebih ke perusahaan itu, keberlangsungan bisnis dari si perusahaan tersebut. Tapi kalau hubungan antar negara, saya pikir sih nggak akan terlalu banyak berpengaruh karena ini kan hubungan bisnis ya, di mana negara juga tidak banyak kontribusinya gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak intervensinya dalam bisnis perusahaan tersebut gitu. Jadi kan itu praktek bisnis ya dilakukan oleh perusahaan tersebut, negara tidak tanggung jawab gitu. Jadi ya kalau hubungan antar negara tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Paling keberlangsungan bisnisnya aja yang berpengaruh. Bisa berhenti operasional. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Danita, di mana dia menanyakan apa yang dilakukan perusahaan jika CSR tidak dilakukan secara benar. Nah, ada pun langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan. Yang pertama itu dia harus mengakui kesalahan mereka, di mana perusahaan itu harus bersedia mengakui kesalahan mereka agar kayak tidak ada uh, kesalahan perspektif dari masyarakat untuk mengklirik lebih dalam lagi. Terus juga meninjau kembali dan mengevaluasi. Perusahaan tuh perlu meninjau kembali program CSR mereka secara menyeluruh untuk mengidentifikasi area di mana kesalahan terjadi. Ini tuh dapat melibatkan evaluasi mendalam terhadap proses kebijakan dan praktik yang ada. Lalu memperbaiki dan menerapkan perubahan setelah melakukan identifikasi tadi. Perusahaan tuh perlu melakukan perbaikan yang diperlukan. Ini bisa berupa peningkatan proses internal, perubahan kebijakan, atau peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan ataupun stakeholder, atau juga bisa mengidentifikasi atau memperbaiki perubahan dari KPI CSR mereka itu sendiri. Lalu berinteraksi dengan pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan itu sangat penting dalam melakukan CSR tersebut. Itu bisa dapat melibatkan diskusi dengan masyarakat lokal, investor, dan pihak berwenang. Lalu yang terakhir itu melakukan audit dan pengawasan. Perusahaan itu perlu melibatkan pengawasan internal dan melakukan audit secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar CSR dan mencegah kesalahan yang akan terjadi lagi. Mungkin seperti itu. Apakah menjawab, Benita? Pertanyaannya kalau misalnya CSR tidak dilakukan secara tepat ya tidak tercapai ya indikator tadi keberhasilan dari CSR misalnya harusnya CSR-nya itu bisa berkontribusi terhadap lingkungan tapi tidak dilakukan dengan tepat ya berarti misalnya eh, apa dampak lingkungannya masih ada gitu limbah lingkungannya masih ada masih tersisa gitu maksudnya masih masih harusnya kan misalnya perusahaan itu karena dia menghasilkan limbah maka CSR-nya adalah membersihkan limbah yang dihasilkan gitu sehingga tidak membahayakan lingkungan kalau misalnya tidak dilakukan dengan tepat ya berarti bisa jadi limbahnya akan membahayakan lingkungan akan membahayakan masyarakat sekitar
gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan eh, apa ketenaga kerjaan, misalnya perusahaan tidak memperhatikan aspek-aspek ketenaga kerjaan, eh, yang terjadi adalah akan banyak mogok kerja ya, akan banyak ketidakpuasan karyawan sehingga karyawan akan melakukan mogok kerja. Kalau misalnya mogok kerja kan berarti operasional perusahaan akan berhenti gitu, akan terhenti gitu. Jadi ya akan apa mempengaruhi ya produktivitas perusahaan. Tuh. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan eh, apa eh, dikaitkan dengan sosial, halnya harusnya misal CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu berdampak gitu ya dengan tingkat pendidikan di masyarakat sekitar pabrik. Misalnya membangun sekolah, ternyata sekolahnya itu eh, tidak, maksudnya CSR yang dilakukan oleh perusahaan tadi tidak berdampak gitu terhadap tingkat pendidikan. Harusnya kan sebenarnya, jadi ketika CSR ini dilakukan dengan tepat, perusahaan itu bisa meng-hire ya karyawan dari sekitar pabrik gitu. Dia tidak perlu membuka open recruitment secara besar-besaran. Dia bisa aja meng-hire karyawan sekitar pabrik kalau misalnya CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah tepat karena dia sekalian gitu CSR sekaligus mengambil ya, bibit-bibit unggul gitu dari masyarakat sekitar. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan dengan benar berarti kan tujuan perusahaan tadi untuk bisa mendapatkan bibit-bibit unggul karyawan yang potensial dari masyarakat sekitar pabrik jadi tidak terpenuhi seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan dengan tepat ya berarti tadi apa target-target yang diinginkan dari aktivitas CSR tadi tidak tercapai. Oke, sudah terjawab semuanya ya? Ya, sudah Ibu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bertanya dan terima kasih Ibu Destri atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Tuh, oke, mungkin kita bisa lanjut ke yang kelompok berikutnya. Silahkan, ada 48 menit. Oke, Oke, yang mau jawab siapa? izin melanjutkan ya Bu. Ya, silahkan. Rizal, Bu. Rizal Mau Ramdhani. menjawab ya, mau menjawab Evan Dito. Tadi kan Evan bertanya ya, gimana sih cara perusahaan buat apa sih? Bagaimana cara perusahaan dapat memastikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja lokal di negara tempat mereka menanamkan modal itu lebih murah bagi perusahaan, namun tidak menimbulkan masalah etis. Nah, mungkin di sini ada beberapa opsi ya, Evan. Pertama itu ada memilih lokasi yang biaya produksinya relatif kecil. Terus memilih kontraktor yang memiliki biaya produksi rendah, memilih teknologi yang memiliki biaya produksi yang rendah, lalu memilih bahan baku yang biaya produksinya relatif rendah, dan juga memilih pasar yang memiliki harga pasar yang relatif rendah, Pak. Jadi eh, kan upah ini kan termasuk dalam biaya produksi ya, biaya tenaga kerja. Nah, mungkin kita bisa mengalokasikannya ke yang lain gitu, ke entah biaya produksi bahan baku dan juga BOP-nya. Mungkin kayak gitu sih Pan yang bisa dijawab. Apakah terjawab, Evan? Sudah menjawab, terima Eh, kasih. Gimana cara perusahaan memastikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja lokal lebih murah lebih murah bagi perusahaan, namun juga tidak menimbulkan masalah etis seperti yang dialami oleh Nike. Sebenarnya mungkin bisa dibandingkan dengan UMR-nya ya. Kalau misalnya di bawah UMR itu pasti akan kena demo. Tapi kalau misalnya minimal itu setara dengan UMR. Kalau kalau antara upah dengan margin penjualan terlalu jauh itu ya hak perusahaan gitu kan. Yang penting tadi tidak di bawah UMR. Karena kalau misalnya UMR itu kan udah minimum banget ya, minimum yang diterapkan oleh provinsi tersebut gitu kan. Masing-masing provinsi kan ada UMR-nya. Nah, selama tidak di bawah UMR, itu perusahaan itu berhak mendapatkan margin setinggi apapun gitu. Jadi kan dia
perusahaan juga jualnya itu ke luar negeri kan Nike kan. Jadi misalnya dia memang dia justru memanfaatkan gitu UMR di Indonesia atau UMR di daerah-daerah Indonesia yang rendah sehingga perusahaan bisa mendapatkan margin yang tinggi gitu. Memang itu dimanfaatkan oleh perusahaan gitu karena eh, aturan dari pemerintah juga kan yang penting tidak di bawah UMR gitu. Selama UMR dengan antara UMR dan apa namanya eh, margin keuntungannya itu dia masih bisa dapat tinggi, yaitu hak dari perusahaan gitu. Nike dituntut itu mungkin karena upah yang diberikan itu di bawah UMR. Tapi kalau misalnya minimal setara dalam UMR, setara dengan UMR itu hak perusahaan untuk mendapatkan margin penjualan sebesar apapun sih sebenarnya gitu. Nah, justru dimanfaatkan gitu karena tadi dia sengaja milih di Indonesia karena UMR-nya tuh rendah gitu dibandingkan dia pilih di negara lain yang UMR-nya tinggi di mana marginnya jadinya lebih tipis gitu. Kalau menimbulkan masalah etis eh sebenarnya ini tergantung dari budaya negaranya ya. Jadi kayak kalau di Jerman itu eh, apa budayanya itu mereka sangat memperhatikan hak-hak karyawan. Jadi sangat memperhatikan eh, kesejahteraan pekerjanya gitu. Jadi bukan cuma upahnya yang minimum sesuai dengan upah minimum regional, tapi juga memberikan apa namanya fasilitas gitu misal kepada karyawannya misalnya kalau hamil ya dikasih cuti hamil terus kalau ada hari raya dikasih tunjangan hari raya nah itu cara mensiasatinya jadi perusahaan bisa tetap memberikan upah sesuai dengan upah minimum saat itu gitu tapi dengan memberikan tambahan fasilitas ya untuk karyawan, di mana itu juga bisa memberikan kesejahteraan karyawan. Misalnya ada THR, tunjangan hari raya gitu. Kemudian ada apa namanya gaji ke-13 misalnya atau cuti hamil gitu misalnya atau apa tunjangan-tunjangan lain yang bisa menambah kesejahteraan karyawan. Tuh, karena sebenarnya kita tuh beda. Kalau ngomongin negara ya antara Indonesia dengan Jerman itu culture-nya beda terkait bagaimana pemerintah melindungi hak-hak karyawan. Pemerintah melindungi hak-hak pekerja itu beda. Gitu. Kalau di Indonesia justru Omnibus Law itu mem- itu ya. Kalau misalnya kamu ngikutin kalau dulu tuh sempat ada apa heboh kan demo-demo tentang Omnibus Law. Mungkin ada yang tahu Omnibus Law. Omnibus Law itu yang cipta kerja, undang-undang cipta kerja. Jadi kalau jadi saya pernah baca ya, bahkan negara-negara tertentu di Eropa terutama itu dia nggak suka dengan pengesahan Omnibus Law ini atau RUU Cipta Kerja karena seolah-olah lebih melindungi perusahaan dibandingkan karyawan. Itu menurut investor-investor dari negara asing, khususnya Jerman ya, yang memang mereka sangat memperhatikan hak-hak karyawan, hak-hak pekerja. Nah, di Indonesia culture-nya tidak demikian gitu. Makanya kan kemarin banyak tuntutan ya terkait pengesahan Omnibus Law ini karena ternyata Omnibus Law ini dinilai memberikan dampak yang buruk bagi tenaga kerja atau buruh gitu. Jadi di Indonesia ini culture-nya masih beda sama Jerman yang sangat melindungi hak-hak karyawan. Di Indonesia malah justru hak-hak karyawan itu dirugikan melalui undang-undang atau melalui eh, regulasi gitu. Jadi mungkin kalau pemerintah karena ingin mendatangkan investor-investor asing, bagaimana caranya mendatangkan investor-investor asing biar menarik ya salah satunya dengan menerapkan tadi dengan menekan ya, menekan karyawan, menekan tenaga kerja gitu. Jadi apa namanya? Justru eh,
tidak melindungi karyawan melalui undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah melalui RUU Cipta Kerja. Nah, itu bedanya di Indonesia dengan di Jerman. Jadi kalau di Indonesia malah di malah perusahaan didukung ya oleh negara, dan hak-hak karyawan, hak-hak kerja itu justru diabaikan. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan. Mau melengkapi? Cukup menjawab Ibu, terima kasih. Oke, Omnibus Law itu memang tadi tujuannya itu untuk memperkuat perekonomian, khususnya melalui pendanaan investasi asing. Investasi. Jadi ya bagaimana mendukung iklim investasi bagi perusahaan, salah satunya dengan itu tadi apa namanya, misalnya eh, kurang ya kurang memperhatikan hak-hak karyawan, tapi lebih memperhatikan tadi siap investor, mendukung investasi. Jadi menyederhanakan perizinan, menyederhanakan persyaratan investasi, terus ketenaga kerjaan juga apa namanya, undang-undang ketenaga kerjaannya dipermudah gitu ya, ya melalui Omnibus Law itu tadi. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Saya mau coba jawab. Mungkin saya mau coba jawab pertanyaan David, Bu. Oke, silakan Dito. Jadi tadi kan si David kan nanya soal perdagangan internasional ini, Indonesia kan udah mulai menerapkan kebijakan hilirisasi ya. Terus seperti apa sih dampak yang akan dibawa dari kebijakan ini terhadap perusahaan-perusahaan terkait gitu? Mungkin kan sebenarnya hilirisasi ini kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah pada produk domestik kan. Makanya kayak kita jual mentah gitu melalui pemrosesan atau pengolahan yang lebih lanjut gitu pada bahan baku yang sebelum diekspor gitu. Jadi dampak-dampaknya itu buat perusahaan mungkin pertama itu peningkatan nilai tambah. Jadi ini memungkinkan perusahaan itu untuk meningkatkan nilai tambah produk dengan memperkaya bahan mentah atau setengah jadi sebelum dijual ke pasar internasional gitu. Itu yang pertama. Mungkin kalau yang kedua itu peningkatan daya saing. Jadi perusahaan ini dengan menghasilkan produk yang lebih maju secara teknologi dan bernilai tambah tinggi, perusahaan ini meningkatkan juga nih daya saing mereka di pasar global biar mereka tuh nggak kalah saing. Terus yang terakhir itu menurut saya tantangan manajemen resiko sih. Jadi kayak perusahaan ini beroperasi di pasar internasional ini membawa resiko tertentu kayak um, pasti kan nanti ada fluktuasi mata uang, terus juga perubahan kebijakan perdagangan di tiap negara dan juga ketidakpastian politik di tiap negara juga. Jadi perusahaan itu perlu mengelola resiko ini dengan hati-hati gitu. Mungkin itu aja Bu dari saya. Mungkin Dalam Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi. Dampak yang akan dibawa oleh kebijakan hilirisasi ini terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait, eh, sebenarnya jadinya mungkin eh, perusahaan-perusahaan, khususnya sektor-sektor tertentu ya, kan hilirisasi ini tidak di semua sektor ya, ada sektor-sektor prioritas gitu untuk hilirisasi ini. Nah, berarti untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas tadi, dampaknya adalah kemajuan teknologi gitu. Jadi kan yang tadinya cuma menjual produk mentah, kalau hilirisasi berarti kan harus bisa menghasilkan barang jadi ya, barang proses. Maksudnya bukan barang yang mentah lagi, tapi barang yang sudah siap pakai gitu. Jadinya dampaknya eh, apa sektor-sektor yang terkait tadi itu mau nggak mau harus meningkatkan teknologi yang mereka gunakan gitu. Jadi eh,
apa mungkin dengan menambah dana riset gitu ya, mengembangkan teknologi yang lebih maju gitu, teknologi tinggi yang lebih maju dan apa ini peran dari pemerintah nih, karena kan sektor-sektor tersebut belum tentu punya modal ya, apalagi kalau misalnya kita fokusnya ke sektor agraria gitu kan banyak yang dia masih UMKM, berarti itu peran dari pemerintah gitu, memberikan insentif bagi sektor-sektor tersebut yang nggak punya modal, tidak punya kemampuan teknologi untuk berinvestasi gitu, diberikan investasi, diberikan insentif untuk apa membeli mesin atau membeli teknologi tertentu yang bisa memudahkan proses hilirisasi gitu. Jadi itu juga apa dampaknya, dampak bagi pemerintah ya, menyiapkan insentif untuk sektor-sektor tersebut bisa memanfaatkan teknologi tinggi gitu. Kemudian sektor-sektor tersebut juga harus mempersiapkan SDM-nya gitu kan. Misalnya teknologi udah ada tapi SDM-nya nggak bisa pakai kan, ya nggak mungkin juga gitu. Jadi selain investasi di teknologi, maka perusahaan tersebut juga harus melakukan investasi dalam hal pengembangan sumber daya manusia gitu, biar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa apa menghasilkan produk jadi, bukan cuma barang yang mentah gitu. Jadi itu juga akan berdampak panjang ya dengan pengembangan sumber daya manusia ini kan, negara yang punya sumber daya manusia yang bagus, yang berkualitas itu akan lebih cepat maju gitu karena ya tadi didukung oleh keterampilan tenaga kerjanya gitu. Kemudian eh, dampaknya juga terhadap nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan gitu, yang tadinya mungkin apa namanya karet-karet aja tapi karena diolah melalui teknologi gitu ya bisa menghasilkan eh, bahan yang siap pakai seperti bahan gitu, bahan jadi gitu yang saya pakai. Jadi apa ada nilai tambah di sektor-sektor tersebut gitu sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan karyawan ya perusahaan tersebut karena bisa menjual dengan lebih mahal kan karena ada nilai tambah tinggi ya dari proses hilirisasi tadi gitu. Jadi mungkin itu sih dari saya. Mungkin dari yang lain ada yang kan? Sudah cukup menjawab, Bu. Terima kasih. Ya, dan dampaknya tadi teknologi, kemudian pengembangan SDM ya. Jadi punya SDM yang lebih bagus, mau nggak mau kan kalau nggak punya SDM yang bagus gimana bisa produksi barang jadi gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin siapa yang mau coba jawab? Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan. Siapa? Kurniati, Bu. Pertanyaannya. Nomor 6. Oke, silakan. Pertanyaan itu apa manfaat portofolio investasi di pasar global? Oke, seperti yang kita tahu, diversifikasi portofolio itu adalah strategi di mana seorang investor membagi investasinya di antara berbagai jenis aset ataupun instrumen keuangan. Nah, dan manfaatnya itu bagi global itu pertama itu mengurangi resiko perusahaan. Ketika satu pasar atau aset mengalami penurunan nilainya, keuntungan dari investasi lainnya dapat membantu meredakan dampak negatifnya. Yang kedua, ada meningkatkan potensi keuntungan. Dengan berinvestasi di pasar global, investor memiliki akses ke berbagai peluang investasi yang mungkin tidak tersedia di pasar domestik mereka. Potensi keuntungan ini dapat ditingkatkan dengan menemukan peluang investasi yang menarik di berbagai negara dan juga di beberapa sektor lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada mendapatkan perlindungan terhadap fluktuasi mata uang. Diversifikasi pasar global ini memungkinkan investor untuk memanfaatkan fluktuasi mata uang. Ketika mata uang ini menguat ataupun melemah terhadap mata uang lainnya, portofolio yang terdiversifikasi ini dapat membantu melindungi nilai investasi dari perubahan tersebut. Ini itu saja, Bu, pertanyaan saya. Jawaban saya. Kalau namanya diversifikasi, konsepnya itu dimanapun ya, mau di investasi di keuangan kan, di keuangan juga ada diversifikasi portofolio, tapi yang diversifikasi itu instrumen keuangan, misalnya saham diversifikasi. Apapun konsepnya, instrumen yang mau
itu ke instrumen keuangan atau instrumen di real asset, di fixed asset, atau di bisnis, portfolio investasi bisnis gitu ya, konsep dari diversifikasi itu adalah untuk meminimalisir risiko. Itu kenapa? Karena kalau misalnya kayak kamu punya bisnis nih, coba kamu cek deh si Bakri itu bisnisnya itu ada beragam loh. Maksudnya sektor bisnisnya itu beragam. Karena apa? Karena misalnya satu industri ini lagi jatuh, dia akan ditopang oleh industri yang lain. Itu sama kayak konsepnya kayak saham. Saya kamu punya portfolio saham, kan nggak mungkin isinya semuanya itu sektor perbankan gitu. Karena kalau misalnya sektor industri keuangan lagi jatuh, ya saham kamu merah semua jadinya portfolionya. Tapi kalau misalnya portfolio kamu itu sahamnya terdiri dari sektor perbankan, pertambangan, kemudian apa manufaktur, kemudian apa eh, nikel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang satu jatuh gitu ya, pertambangan jatuh, ini masih bisa disupport sama yang lain. Itu konsepnya kayak don't put all your eggs in one basket. Tujuannya untuk meminimalisir risiko dari eh, investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau misalnya perusahaan melakukan investasi, memiliki investasi portfolio di pasar global misalnya, dia punya investasi di Indonesia, di Singapura, sama di apa di Amerika. Sekarang Amerika ini lagi krisis. Pasti kalau perusahaan punya usaha di Amerika, ini lagi kena inflasi yang tinggi gitu. Contohnya kayak yang terjadi di Body Shop ya. Body Shop kan di Amerika sama Kanada itu tutup ya karena mereka mengalami inflasi yang tinggi gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak punya apa bisnis di Indonesia di mana tingkat inflasi masih terjaga atau di Singapura yang tingkat inflasi masih terjaga ya udah habis bisnis kamu gitu. Tapi kalau misalnya bisnis kamu beragam gitu ya, ada yang di berbagai negara kan mereka mengalami dampak inflasi yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan melakukan investasi yang terdiversifikasi dengan baik itu bisa meminimalisir risiko gitu. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Oke, saya izin jawab pertanyaan dari Alika, Bu. Terkait pertanyaannya itu ada nggak sih contoh kasus yang terjadi di Indonesia terkait pengaruh politik pada peningkatan dan penurunan investasi di Indonesia? Mungkin hal ini udah dibicarakan juga sama Bu Destia sebelumnya pada tahun 2020 itu dengan pengesahannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Salah satunya adalah upaya pemerintah dalam memotong terdapatnya menumpang bertumpukan ketentuan lewat Omnibus Law berakibat supaya memasarkan perizinan. Jadi seperti yang kita tahu juga ya Omnibus Law ini kan tujuannya tadi kan peningkatan dan eh, mempercepat peningkatan ekonomi di Indonesia. Mungkin itu salah satu contohnya Lika Ya, di tahun betul. 2020. Terkait pengaruh politik pada peningkatan penurunan investasi ya penerapan regulasi tertentu ya kan. Kalau politik itu kan berarti ranahnya pemerintah kan. Berarti ada regulasi atau undang-undang atau peraturan tertentu yang mempengaruhi ini iklim investasi. Nah, contohnya ya yang tadi udah saya jelasin ya, Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang memang tujuannya untuk apa? Pertumbuhan ekonomi, mendukung iklim investasi gitu. Jadi apa dengan RUU Cipta Kerja ini perusahaan pemerintah berharap bisa memperbaiki ya iklim investasi di Indonesia dengan menyederhanakan regulasi dan prosedur bisnis gitu, menyederhanakan proses perizinan, memangkas birokrasi, meningkatkan kepastian hukum gitu. Nah, dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu akan menjadi minat, akan menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga akan mengakibatkan peningkatan investasi gitu akan berdampak positif gitu terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Nah, peningkatan investasi ini akan berdampak ya terhadap apa kesejahteraan masyarakat karena kalau investasi masuk berarti kan mereka akan
membuka pabrik gitu kan, akan melakukan produksi di Indonesia. Nah, kalau misalnya mereka membuka pabrik, melakukan produksi, kan akan membuka lapangan pekerjaan gitu, sehingga akan mempengaruhi tadi kesejahteraan masyarakat sekitar dan akan menaikkan daya beli masyarakat Indonesia gitu. Itu contoh bagaimana apa politik ini bisa mempengaruhi iklim investasi di suatu negara. Terima Selanjutnya, kasih. Terima kasih Ibu dan Rizal atas penjelasannya. Sama-sama Lika. Selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin saya mau jawab pertanyaan Brenda, Bu. Silakan Tadi Dito. ya, Brenda tadi kan nanya, jadi kayak terkait dengan FPI, perusahaan apa saja di Indonesia yang menerima portofolio investment gitu, dan apakah kinerja perusahaan itu meningkat setelah menerima FPI. Jadi yang pertama kan tadi kan pertanyaannya itu pertama perusahaan apa saja ya, contoh-contoh perusahaan apa saja di Indonesia yang menerima foreign portfolio investment. Mungkin yang pertama itu ada BCA, terus ada BRI, terus ada Telkom, ada Astra, ada BNI, Unilever. Mungkin contoh-contoh perusahaannya itu. Jadi kayak skema asingnya pun di BCA itu ada di 84,99%, BRI ada 78,96%, di Telkom ada 77,48%, Astra Indonesia itu ada 72,03%, BNI ada 63,78%, terus Unilever itu ada 59,24%. Terus tadi kan Brenda nanya juga apakah kinerja perusahaan ini meningkat setelah menerima foreign portfolio investment ini. Eh, jadi kayak tentang apakah kinerja perusahaan ini meningkat atau enggak itu jawabannya sebenarnya bisa bervariasi tergantung faktornya sih, termasuk kayak sektor industrinya gimana, kebijakan internal perusahaannya lagi gimana. Contohnya kayak eh, Waskita itu sekarang sahamnya tuh lagi ketahan gitu, lagi nggak bisa di apa-apain kalau misalkan dilihat di beberapa platform tempat beli portofolio gitu. Mungkin contohnya itu. Terus bisa juga dari kondisi pasar, terus faktor-faktor eksternal lainnya. Jadi secara umum itu foreign portfolio investment ini memberikan beberapa manfaat juga ke perusahaan. Contohnya kayak akses modal. Jadi kayak ini bisa memberikan akses tambahan gitu terhadap modal yang diperlukan sama perusahaannya. Terus dengan adanya foreign portfolio investment ini, likuiditas pasar saham dan obligasi ini dapat meningkat juga. Terus yang terakhir itu mungkin peningkatan transparansi. Jadi kayak persyaratan yang terkait dengan FPI seperti penyampaian laporan keuangan yang lebih detail atau terperinci, terus pematuhan terhadap standar internasional, terus juga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas dari perusahaan itu. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Pertanyaannya Brenda, perusahaan Indonesia yang menerima foreign portfolio investment. Ini beda berarti ya, antara foreign portfolio investment, kan ada foreign direct investment, ada foreign portfolio investment. Kalau foreign direct investment berarti perusahaan itu investasi langsung dalam bentuk pendirian aset-aset fisik gitu. Jadi investasinya tuh langsung berupa pendirian aset-aset fisik. Gitu. Misalnya membangun pabrik, membangun gudang, membuka toko. Kamu tahu di Plaza Senayan ada Dior, itu foreign direct investment. Ada apa namanya merek-merek dari luar negeri banyak ya di Plaza Senayan ya. Itu foreign direct investment. Gitu. Nah, kalau foreign portfolio investment berarti eh, perusahaan asing itu membeli surat berharga di Indonesia gitu. Jadi maksudnya berarti mungkin dia memiliki saham di Indonesia. Nah, misalnya tadi udah disampaikan ya BCA. BCA itu banyak saham. Jadi kan kalau saham itu
ada yang investornya itu ada yang individual, ada yang institusional. Jadi nanti kamu kalau misalnya bikin skripsi itu ada investor individual kayak kita, ada investor institusional. Investor institusional berarti itu adalah perusahaan gitu. Jadi yang beli sahamnya BCA ini perusahaan lain, perusahaan asing. Nah, itu contoh bentuk foreign portfolio investment gitu. Ketika perusahaan asing luar negeri membeli saham perusahaan di Indonesia. Itu contohnya tadi BCA. BCA ini ada dimiliki sahamnya itu oleh investor institusional dan investor individual asing gitu. Kemudian Telkom juga sahamnya itu ada yang dibeli oleh investor asing gitu. Kemudian Indofood, BRI, Unilever, Astra Internasional, BRI ya. Kalau perusahaan Indonesia berarti kalau Unilever Indonesia berarti kan ini sebenarnya anak perusahaan Unilever ya, yang dari Belanda ya. Astra Internasional juga sebenarnya anak perusahaan dari Toyota ya. Tapi kalau yang murni punyanya Indonesia berarti BCA, Telkom sama Indofood itu yang ada kepemilikan asingnya di saham perusahaan tersebut. Gitu, itu contohnya. Jadi bedakan antara FDI sama FPI ya. Jadi kalau FDI berarti dia bikin pabrik langsung gitu, direct investasi direct, bukan melalui pembelian surat berharga. Kalau FPI berarti melalui pembelian surat berharga, berarti ada kepemilikan saham asing di perusahaan tersebut. Sebenarnya banyak sih ya, tapi yang terkenal itu karena perusahaan-perusahaan itu memang perusahaan-perusahaan besar dengan kinerja yang bagus. Ya nggak cuma investor dalam negeri aja yang tertarik untuk beli saham perusahaan tersebut, tapi juga investor luar negeri. Cukup menjawab Brenda ya. Sudah cukup terjawab, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Giovanni. Pertanyaan itu, apakah ada kekhawatiran terkait dampak atau hubungan dari penanaman modal asing yang dipengaruhi oleh upah buruh yang murah, diversifikasi pasar, dan insentif pajak? Jawabannya ya sudah tentu ya, ketiga hal tersebut itu memberikan dampak sosial ataupun lingkungan. Kayak yang pertama ini biaya buruh yang rendah. Hal ini menyebabkan bisa terjadinya eksploitasi buruh dan juga kondisi kerja yang tidak manusiawi. Selain itu juga dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial dan juga menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan juga ketidakstabilan ekonomi di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada diversifikasi pasar. Jika perusahaan ini mengalami kesulitan atau kegagalan yang cukup besar, hal ini dapat menyebabkan pekerja ataupun perusahaan ini mengalami kebangkrutan ataupun PHK. Yang terakhir ada dari insentif pajak. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak yang berpotensi digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga layanan sosial. Hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan mengurangi ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Ya, mungkin itu saja Bu, jawaban dari saya. Pertanyaan Gio ya. Yap. Apakah ada kekhawatiran terkait dampak sosial atau lingkungan dari penanaman modal asing yang dipengaruhi oleh upah buruh yang murah, diversifikasi pasar, dan insentif pajak? Kalau dampak sosialnya sih eh, apa? Mungkin ada kesenjangan upah ya. Jangan upah tuh paling sering jadi pemicu konflik atau demo ke perusahaan-perusahaan asing. Banyak perusahaan-perusahaan asing yang didemo oleh karyawannya sendiri karena mereka merasakan kesenjangan upah. Nah, mungkin yang tanyanya Evan ini, mereka didemo karena kesenjangan antara upah karyawan lokal dengan karyawan asing. Nah, karena pasti upahnya beda gitu. Misalnya, eh, saya kayak Nike, dia juga hire karyawan dari Amerika, upahnya beda sama upah karyawan Indonesia. Misalnya sama levelnya manajer, upahnya pasti gedean manajer yang asalnya dari Amerika dibandingkan manajer yang asalnya dari Indonesia. Gitu. Jadi penanaman modal asing ini kalau misalnya kita kaitin sama upah buruh, pasti ada kesenjangan. Karena kan kalau misalnya perusahaan kan gimana cara bisa neken kan? Dia akan menyesuaikan upah buruh itu dengan minimum bare minimumnya UMR gitu. Nah, ya udah, jadi karyawan biasanya dikasih sesuai dengan UMR gitu.
Tapi kalau karyawan asingnya dikasih yang lebih tinggi gitu, sesuai dengan standar di negara asalnya. Nah, itu kan apa? Akan memicu kecemburuan, akan memicu apa? Kesenjangan sosial gitu antara perusahaan-perusahaan, maksudnya karyawan yang dari lokal dengan karyawan dari asing gitu. Kemudian bisa juga misalnya kesenjangan ini antar satu daerah dengan daerah yang lain. Karena biasanya gini, contoh, mungkin ada yang dulu orang tuanya atau kakek neneknya pernah kerja di Freeport zaman dulu ya, di Chevron zaman dulu pas masih di Indonesia. Itu sejahtera banget ya dibandingkan ketika sudah diambil alih oleh Pertamina gitu. Jadi eh, di sana tuh apa daerahnya yang sekitar eh, apa daerah penambangan ya, penambangan Freeport itu dibangun sekolah, kemudian ada fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya gratis yang diperuntukkan untuk hewan Freeport dan keluarganya gitu. Jadi memang biar mereka betah gitu di daerah sana gitu. Karena kan sulit untuk migrasi pindah gitu ya, maksudnya ke pusat kota yang ada mallnya. Biar ada hiburan ya disediakan fasilitas gitu oleh perusahaan asing tadi. Tapi eh, apa ini akan sangat berbeda dengan daerah-daerah yang tidak didatangi oleh perusahaan asing gitu yang tertinggal gitu. Jadi muncul kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, terutama karena pasti perusahaan asing itu akan lebih berinvestasi di daerah di mana dia berdiri gitu dibandingkan maksudnya daerah-daerah lain yang dia tidak mendirikan pabriknya atau gudangnya di sana gitu. Jadi ada kesenjangan gitu ya. Karena tadi pembangunan hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu yang ada perusahaan asingnya gitu. Sehingga bisa memunculkan tadi kesenjangan sosial, kesenjangan spasial antar daerah yang menerima investasi asing dan daerah yang tidak menerima investasi asing gitu. Kemudian tadi juga dampak lingkungannya pasti ya. Jadi sebenarnya misalnya kayak Freeport itu mungkin dia kenapa memberikan sekian banyak fasilitas yang mensejahterakan gitu karena dia itu sedang mengeksploitasi lingkungan gitu. Jadi yang dia lakukan untuk ibaratnya mengembalikan ya, mengurangi rasa bersalahnya adalah dengan tadi memberikan fasilitas-fasilitas yang eh, mewah gitu kepada karyawan dan keluarganya. Karena sebenarnya dia sedang mengeksploitasi kan kekayaan alam Indonesia gitu. Jadi ya pasti ada dampak lingkungan dari adanya perusahaan asing tadi gitu. Karena mereka sebenarnya sedang mengeksploitasi gitu kekayaan alam Indonesia yang bisa jadi itu akan membahayakan, yang akan merugikan lingkungan gitu. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu kayak perusahaan Jepang, sorry, perusahaan Jerman yang dia punya etika ya, dia punya apa adabnya tinggi gitu. Maksudnya kayak tadi dia sangat memperhatikan hak hak karyawan, hak hak kerja orang tuh pada pengen kerja di Jerman gitu. Teman saya dokter ya, suami istri dokter dia lebih pilih kerja di Jerman. Jadi dia ambil spesialis di Jerman, terus dia tinggal di Jerman sampai sekarang. Karena memang tingkat kesejahteraan di sana tuh tinggi ya, maksudnya sampai walaupun pajaknya besar gitu ya, tapi itu dikembalikan lagi ke rakyatnya dengan pendidikan yang gratis gitu, kemudian kesehatan yang dijamin oleh pemerintahnya gitu. Jadi tidak semua negara itu sangat memperhatikan hal tersebut gitu, memperhatikan lingkungan gitu. Nah, kalau misalnya dapat perusahaan asing yang berasal dari negara yang seenaknya gitu kayak Amerika, ya udah akhirnya dampak lingkungannya adalah lingkungan kita rusak. Mereka mengeksploitasi, mereka menarik keuntungan sebesar-besarnya untuk negara mereka, tapi mereka meninggalkan Indonesia dengan limbah, meninggalkan Indonesia dengan tadi kerusakan lingkungan gitu. Ini tuh ya dari saya. Dari yang lain mungkin ada yang menanggapi atau melengkapi, silahkan. Gio, gimana? Pertanyaannya Sudah Gio tadi sangat, kan ya? iya Bu, sudah sangat terjawab Bu. Terima kasih.
Ya, jadi memang kalau penanaman modal asing ini ada pro dan kontranya. Kalau pro-nya tadi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau perusahaannya baik itu dia mau transfer teknologi ya. Jadi mau memberikan teknologi dan pengetahuannya kepada Indonesia sehingga nanti ya Indonesia bisa mengembangkan sendiri gitu industrinya di Indonesia gitu. Kemudian kalau misalnya karyawan Indonesia kerja di perusahaan luar negeri itu biasanya dikasih training. Jadinya apa sumber daya manusia Indonesia juga jadi lebih baik gitu kan, lebih berkualitas karena diberikan tadi training-training dari perusahaan gitu. Akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia sendiri gitu melalui tadi transfer teknologi, transfer pengetahuan. Nah, kemudian dampak positifnya juga dari diversifikasi ekonomi. Jadi perusahaan asing ini juga akan membantu perekonomian Indonesia dengan mendiversifikasi ya sektor-sektor di Indonesia yang ada gitu. Jadi mungkin akan muncul sektor-sektor baru yang belum ada di Indonesia yang tadinya belum ada di Indonesia, tapi karena ada perusahaan asing yang mau investasi di Indonesia, akhirnya muncul sektor-sektor baru yang bisa berkembang gitu di Indonesia gitu. Jadi itu bisa apa namanya membantu eh, perkembangan perekonomian Indonesia gitu ya. Kemudian mungkin Indonesia bisa melakukan benchmarking jadinya sama perusahaan-perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut fokus terhadap kualitas, bagaimana perusahaan-perusahaan asing tersebut fokus terhadap apa kesejahteraan karyawan itu bisa di benchmarking gitu oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tapi dampak negatifnya tadi sudah saya sampaikan gitu. Jadi bisa menimbulkan kesenjangan sosial, ada eksploitasi sumber daya alam gitu. Kemudian tadi kesenjangan sosial termasuk perbedaan upah ya antara tenaga asing dengan tenaga Indonesia. Kemudian eh, nah, ini juga ancaman yang besar juga bahwa kalau misalnya banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, itu bisa mempengaruhi kedaulatan ekonomi Indonesia. Apalagi kalau misalnya perusahaan tersebut besar ya, dan bisa melakukan kontrol terhadap ekonomi Indonesia gitu, karena dia punya modal yang besar tadi. Jadi itu juga harus diantisipasi, jangan sampai perusahaan-perusahaan asing ini itu memiliki kontrol terhadap ekonomi Indonesia sehingga bisa mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Mungkin itu aja sih dari saya. Eh, masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah terjawab semua, Bu. Oke, sudah terjawab semua ya. Tadi yang presentasi siapa aja ya? Kak Dito, Ivan Fadila, sama Rizal Romdoni ya? Rizal Ramdhani, Bu. Ya. Eh, mungkin kalau sudah terjawab semuanya, bisa kita akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.